Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran Al-Quran Hadis tentang surah Al-Insyirah atau surah Al-Nasrah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, ada yang tahu surat Al-Insyirah itu seperti apa bunyinya? Surah Al-Insyirah, bagaimana yang kita kenal, atau surah Al-Nasr, bunyinya adalah, mari kita bacakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Nah anak-anak, itulah bunyi surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat, merupakan surah ke-94 yang diturunkan setelah surah Ad-Duha. Jadi sebelum surah Al-Insyirah turun, yang pertama adalah surah Ad-Duha dulu, nah baru surah Al-Insyirah. Jadi urutan nomornya atau urutan turunnya yaitu surah yang ke-94. Surah Al-Insyirah diturunkan di kota Mekah atau yang biasa disebut surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad atau Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad masih di kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah, makanya disebut surah Makkiyah. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, asbabun nuzul surah Al-Insyirah. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Al-Quran, khususnya sebab-sebab turunnya surah Al-Insyirah, menurut Ibnu Abbas adalah karena ada celaan atau hinaan dari kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Karena pada saat itu kaum muslimin belum sekaya seperti sekarang, belum semaju seperti sekarang. Apalagi perbedaan antara kaum kafir dan kaum muslimin. Pada saat itu di kota Mekah, kaum kafir menguasai perdagangan, peternakan, sehingga rata-rata orang kaya. Jadi mereka mengolok-olok kaum muslimin, karena apa? Karena kemiskinannya. Nah, sekali lagi anak-anak ya, jadi surah Al-Insyirah diambil dari kata alam nasyrah. Al-Insyirah artinya melapangkan. Ya, sekali lagi, Al-Insyirah artinya melapangkan. Surat Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat. Ya anak-anak, sekali lagi surah Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat dan merupakan surah yang diturunkan ke-94. Ingat, merupakan surah yang diturunkan ke-94 dan diturunkan di kota Mekah. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah, untuk membiasakan atau melancarkan membaca Al-Quran, nah silahkan di rumah kalian mengulang kembali apa yang dibacakan tadi, utamanya yaitu tentang surah Al-Insyirah ya, dibaca berulang-ulang dari ayat 1 sampai ayat 8, berikut terjemahannya dihafalkan minimal 1 hari 1 ayat. Nanti gitu ya, nanti kalau sudah hafal semua nanti bakal dites sama Bapak. Jadi tiap orang nanti dites hafalannya Al-Quran beserta terjemahannya. Nah, segini dulu anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti kita bertemu di kesempatan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.